Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pencinta dari channel Padepokan Gaul yang budiman, baik yang di Nusantara ataupun yang sedang di luar negeri, semoga tetap dalam keadaan baik, sehat, dan juga dalam tetap semangat menjalani kehidupannya masing-masing di sana begitu. Dan tak lupa juga kami sampaikan, kami doakan kepada seluruh pemirsa semuanya di kesempatan ini, jika memang ada yang sedang sakit, baik itu mengalami penyakit medis atau mengalami gangguan-gangguan gaib, semoga mendapatkan solusinya masing-masing dan akhirnya mendapatkan kesembuhan yang nyata, yang bisa dirasakan secara nyata, yang akhirnya pun dari penyakit itu tidak kambuh-kambuh lagi. Dan semoga saja dari hal itu pun nanti bisa menjadi pengingat bahwa sebagai manusia itu perlu melaksanakan hal seperti apa dan meninggalkan hal seperti apa pula. Dan bagi pemirsa yang sudah memiliki banyak rangkaian kisah-kisah kelamnya, baik itu masa lalu yang kelam dan masa sekarang yang kelam juga, ataupun daripada masalah-masalah yang sedang dihadapi sekarang ini, semoga mendapatkan solusi-solusi yang terbaik, yang dimana dari solusi tersebut bisa dijalankan hingga akhirnya bisa berdampak baik atau positif kepada kehidupan yang sedang dijalani sekarang ini. Amin. Dan semoga dari Anda sering menyimak dari setiap konten-konten dari channel Padepokan Gaul, Anda pun mendapat sebuah wawasan, pengetahuan yang akhirnya bisa mendorong untuk meningkatkan daripada iman hingga akhirnya tergerak lebih nyata ke dunianya untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik dan positif kepada Anda semua dan juga lingkungan sekitarnya. Dan sedikit narasi kami pemirsa, bahwasanya di kehidupan kita sekarang ini banyak sekali rangkaian bencana-bencana alam, baik itu tanah longsor ataupun gempa bumi atau tsunami atau tornado, dan masih banyak bencana-bencana alam lainnya yang mengguncang daripada dunia manusia. Dan juga di mana dikatakan atau disampaikan sedikit banyak dari golongan alim manusia menyampaikan bahwasanya jika di suatu wilayah tertentu masih ada salah satu manusia yang dikenal atau diyakini sebagai paku bumi ataupun paku buminya Allah, maka dari wilayah-wilayah itu tidak akan terkena dampak daripada kejadian-kejadian bencana-bencana yang menerpa daripada wilayah-wilayahnya. Dan dari hal itulah kami bergegas tertarik untuk sedikit banyak menggali sebuah informasi di mana di dunia sekarang ini, wabil Nusantara, banyak sekali daripada manusia-manusia yang saling menunjuk antara si A, si B, dan mengatakan bahwa ialah paku-paku buminya Allah. Dan akan tetapi banyak kejadian-kejadian yang masih tidak bisa terelakkan. Dan juga sebenarnya dari tugas-tugas paku bumi itu seperti apa, dan mereka benarkah diketahui oleh manusia-manusia pada umumnya ataupun tidak, dan bagaimana dari dampak-dampak yang dirasakan manusia di kelilingnya dari para paku-paku buminya Allah yang benar-benar nyata. Dan semoga dari konten ini kita sebagai manusia setidaknya bisa mengambil hikmah, bukan saling tunjuk-menunjuk antara si A dan si B, dan lebih-lebih kita pun lebih berhati-hati dan waspada terhadap tipuan yang ada, di mana jika kita saling menunjuk pun pasti ada suatu dampak buruk yang akan kita terima di kemudian hari nanti. Dan alhamdulillah di kesempatan sekarang saya masih ditemani mediator teman saya yang memang jarang tampil, yang sudah akan menjadi 3 bagian. Saya akan menjadi keempatnya, bergabung mungkin Mas Hamid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Titis. Sekarang berdua, akan bertiga, saya ikut berempat. Alhamdulillah siap pokoknya. Kabar-kabar ingin menikah Mas, benar itu? Insya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah. Semoga disegerakan. Amin. Kalau saya amin yang paling kenceng nanti gitu.
Nah, teman-teman juga masih banyak yang jomblo pemirsa, baik itu Mas Ahmad, Mas Lukman, LKTP, Mas Riki itu juga jomblo-jomblo semua sebenarnya. Kalau Mas Kumkum tidak itu udah memiliki pasangan. Dan semoga kalau nanti bertanya-tanya silahkan nanti diarahkan. Yang penting tetap dalam rangka sopan dan juga tetap jaga sesuatu yang memang tidak melanggar daripada aturan syariat Islam. Itu sangat jelas ya. Dan mungkin dari apa yang saya narasikan itu bisa tahu arahnya kemana, disimak dari awal hingga akhir dan bisa diambil positifnya. Kami izin mendoanya semoga dilancarkan semuanya dan bermanfaat. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya mohon dengan izin Allah dan diaktifkan dibangkitkan surat dan semangat. Dibantu dihadirkan salah satu gaib yang diizinkan hadir dan mengetahui tentang sosok paku buminya Allah yang asli dan mungkin mendampingi dari jasadnya yang memang diizinkan hadir dan bisa bercerita apa adanya tanpa pemalsuan informasi dari gaib yang benar-benar asli. Salah satu gaib tarik tangan saya. Semakin kuat salam, semakin menguasai total penuh salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda penyusup atau yang mengaku-ngaku otomatis tubuhmu terpotong-potong. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Dan salam yang Anda ucap itu pun bisa kembali berdampak buruk pada Anda. Salam. Dengan golongan apa ini yang hadir yang datang? Saya dari golongan jin. Golongan jin. Anda sudah mengucap salam dan salam itu tertanda bahwa kami meyakini bahwa salam itu sebuah tanda bahwa Anda itu sudah menjadi muslim begitu. Alhamdulillah. Saya sudah menjadi seorang muslim. Oh, alhamdulillah. Sebelum kita berbicara banyak, tolong yang mengikuti ataupun yang menyusup itu langsung otomatis dengan keilmuan yang Anda punya bisa dibersihkan lebih dahulu, dilempar semuanya dan dibentai dipagari langsung daripada semakin kuat, semakin nyata. Efek-efek negatif, efek-efek buruk dari seluruh kodam-kodam dari tubuh mediator ini pun semuanya terlempar. Yang saya tempati ini semuanya berkumpul menjadi satu, mengecil semuanya, terikat terkunci. Power langsung meningkat otomatis. Terikat dilempar kecil. Alhamdulillah. Sudah. Terima kasih dilaksanakan. banyak. Nggih, sama-sama. Saya mohon izin untuk menghadirkan suguhan yang diizinkan bagi Anda. Makanan atau minuman yang diizinkan dari gaib ini yang tidak membawa dampak apapun dalam tubuh mediatornya. Hanya dampak baik, mungkin jika berdampak dihadirkan di depannya komplit lengkap. Sallallahu alaihi Muhammad. Karena Anda makhluk gaib, kami pun menghadirkannya minuman gaib begitu ya. Iya. Sekalipun jasa teman saya itu nyata, kalau saya kasih minuman nyata pasti nanti akan keselak ataupun terdampak buruk kan begitu. Benar sekali. Oke, silakan dinikmati lebih dahulu Mbah. Sebelum kita lebih jauh bercerita ataupun menceritakan apa yang saya tanyakan nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Ada apa kiranya memanggil dari golongan kami? Begini Mbah, sebelum saya bertanya, saya ingin bertanya lebih dahulu kepada Anda. Anda ini gaib jin sudah muslim dari mana? Bolehkah disebutkan lebih dahulu kisi-kisinya? Anda bertempat tinggal di mana dan bagaimana prosesnya bisa sampai ke sini?
Kalau untuk tempat, Mm-mm. tidak usah saya sebutkan. Mm-mm. Saya pun ke sini. Ah, Itu pun bukan dari kemampuan Anda. iya, jelas itu. Tetapi Ah, dari golongan cahaya lah mm-mm. yang membimbing Mm-mm. dari doa yang kamu ucapkan. Alhamdulillah. Kemudian dari golongan kami salah satu Hmm. diutus untuk masuk ke dalam jasad dari manusia yang saya tempati sekarang. Oh begitu, alhamdulillah Mbah. Jadi itu bukan murni kemampuan saya loh ya, kan jelas pemirsa begitu. Terus begini, yang ingin saya tanyakan, saya tak bercerita sedikit atau bernarasi. Bahwasanya begini Mbah, di dunia manusia, seperti saya ingin menyambung konten dari bapak saya kemarin. Banyak sekali kejadian-kejadian alam, baik itu bencana-bencana nyata, itu kan sudah terjadi, di mana itu berdampak. Dan sedikit dari penggalan yang pernah dikutip dari golongan alim manusia, saya mengutipnya bahwasanya jika di suatu wilayah tertentu masih ada seorang paku bumi atau aulianya Allah, maka di tempat itu tidak terkena dampak daripada bencana-bencana yang terjadi. Nah, terus ini yang ingin saya tanyakan. Apakah masih di Nusantara ini banyak paku-paku buminya Allah yang memang ada nyata, dan apakah mereka juga terlihat oleh pandangan mata manusia dan bisa ditunjuk inilah si paku bumi, si A, si B, si C? Tolong diceritakan yang memang diizinkan saja sekiranya begitu Mbah yang saya tanyakan tadi, silahkan dijawab. Kalau untuk di Nusantara Mm-mm. yang namanya paku bumi, Mm-mm. wali Allah, wali-wali Allah, dan Hmm. wali Allah, itu pasti ada. Mm-mm. Sebagaimana Ah, ah. paku bumi itu adalah manusia biasa yang Mm-mm. terlihat Mm-mm. seperti orang-orang biasa seperti kamu. Mm. Banyak Mm. manusia-manusia yang dianggap Allah langsung sebagai wali-walinya. Ah. Itu tertutup dengan cahaya. Dari golongan cahaya lah yang menutup orang-orang wali-wali Allah itu. Manusia spesial. Tidak terlihat bagi kalangan manusia-manusia yang lainnya. Sehingga dari manusia-manusia yang lainnya itu menganggap wali-wali Allah itu ya hanyalah manusia biasa. Dan benar. Wali-wali Allah itu ada di Nusantara. Alhamdulillah. Dan jika kamu mengatakan jika di suatu daerah itu ada paku bumi atau wali-wali Allah, bencana itu tidak akan datang. Itu benar adanya. Iya. Karena apa? Jika Allah ingin menurunkan azab atau ingin menurunkan bencana, pasti tentara-tentara dari golongan cahaya yang ingin bekerja di suatu bencana itu pasti akan terlebih dahulu izin kepada paku bumi itu di suatu daerah itu. Subhanallah. Tetapi jika paku bumi itu karena di suatu daerah sudah banyak kemaksiatan, sudah banyak angkara murka yang sudah melebihi batas, kemampuan Allah itu sangatlah tidak terbatas. Oke. Iya, iya, iya. Saya memahami apa yang Anda Dan sampaikan. bahkan paku bumi pun tidak akan mau berdoa lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi jelas sambil dinikmati silahkan Mbah. Pada intinya hakikatnya paku-paku buminya Allah itu manusia nyata. Dan mereka pun manusia biasa, makan, minum, melakukan perbuatan ibadah, layaknya manusia biasa kan begitu. Ya. Namun dari manusia-manusia pada umumnya itu tidak tahu bahwa mereka itu paku-pakunya bumi atau wali-wali Allah begitu. Benar sekali. Lalu begini, kadang manusia di dunia nyata ini bahkan silakan. Justru orang yang melihat bisa saja memusuhi dari wali-wali Allah itu sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Kok sampai begitu? Mengapa, Mbah? Dan dari situlah bencana juga bisa datang karena memusuhi dari wali-wali Allah itu. Na'udzubillahi min dzalik. Karena kamu juga sendiri pernah mendengar Allah pernah berfirman, jika
wali-wali Allah ataupun kekasih-kekasih saya yang cintanya sudah melebihi dari kewajiban yang sudah saya berikan, telah menjalankan sunnah-sunnah yang saya jalankan, itu dimusuhi dari manusia-manusia lainnya. Itu sama dengan halnya ingin mengumumkan genderang perang kepada saya. Oh iya, saya pernah. Itu juga bisa menyebabkan bencana itu datang di suatu daerah itu. Na'udzubillahi min dzalik. Iya, Mbah. Kutipan itu pernah diketahui dari umat manusia alim begitu. Dan sering juga mungkin disampaikan dari manusia, namun manusia kadang tidak sadar ataupun di bawah kendali, kurang begitu pas menerimanya. Nah, sambil dinikmati. Lalu saya juga Ya, terima kasih. ingin menyampaikan setelah Anda minum nanti gitu. Silakan. Di dunia nyata kami manusia, Mbah, kami kan menganggap manusia itu ya manusia. Namun terkadang untuk derajat kedudukan manusia-manusia yang mereka, mohon maaf, kalangan-kalangan tertentu, mereka melihat dengan standar tertentu, misalnya standar alim ataupun standar daripada kehusuan saat dia beribadah, lalu dia menunjuk si A, inilah wali ataupun paku buminya Allah. Apakah dari hal yang saya katakan ini itu bisa dijadikan pedoman manusia lainnya untuk diikuti, bahwa yang ditunjuk manusia si A, si B, si C itu wali Allah yang sebenarnya, atau malah justru yang terbalik, tertipu, atau bagaimana sih? Tidak bisa seperti itu. Orang yang bisa mengatakan bahwa si A adalah wali Allah, bahwa si A adalah paku buminya Allah, berarti manusia itu mengatakan secara tidak langsung bahwa dirinya ini adalah sebagai seorang wali juga. Na'udzubillahi min dzalik. Karena wali itu bisa diketahui jika orang itu juga seorang wali. Di atasnya. Na'udzubillahi min dzalik, subhanallah. Dan jika orang itu bisa mengatakan orang itu adalah wali, berarti mereka sudah ditipu dari golongan iblis. Astagfirullahaladzim. Sekalipun manusia itu, mohon maaf, dianggap di dunia manusia itu manusia alim, manusia berilmu, itu pun tak lepas dari tipuan iblis. Tidak bisa dilihat secara kasat mata manusia. Entah itu manusia itu dianggap manusia itu adalah manusia yang alim, sebagai seorang kiai, pengikutnya banyak. Tidak bisa dinilai dengan seperti itu. Oh, jadi jelas. Wali Allah itu yang memberikan langsung dari Allah. Oke, jelas ya yang Anda ucapkan. Wali Allah itu dianugerahkan oleh Allah langsung, karena beliau sudah menjalankan ketaatan kepada Allah dan cintanya digadaikan kepada Allah secara nyata. Benar sekali. Subhanallah. Lalu sedikit yang mungkin akan saya tanyakan dari apa yang Anda sampaikan tadi. Begini, kalau wali Allah itu yang mengangkat Allah, dan terkadang kami manusia mungkin begini pemikirannya, kami berlomba-lomba untuk menjadi daripada kekasih Allah. Apakah itu pun bisa, atau memang wali Allah itu sudah ada garisnya tertentu sendiri dan memang tidak bisa digunakan akal atau kemampuan manusia supaya mereka bisa menjadi wali Allah, Mbak? Berlomba-lomba untuk menjadi wali Allah itu sangatlah berat. Manusia itu harus bisa menjalani. Jika mereka seorang muslim harus menjalankan syariat maupun hakikat secara benar, amaliyah yang benar, yang langsung bisa tersambung sampai ke Rasulullah. Dan sampai saat ini yang saya lihat hanya sedikit sekali. Orang itu hanya bisa berkata-kata saja, tetapi di dalam hatinya sedikit pun tidak ada rasa iman di dalam hati. Jadi begitu, Mbah. Oke, sambil dinikmati dulu, Mbah, silakan sambil dinikmati. Ya, terima kasih. Sama-sama. Sudah dinikmati? Sudah.
Lalu begini yang ingin saya tanyakan di kesempatan ini. Wali-wali Allah, kalau dari kosakata, dari bahasa-bahasa istilah, kata paku bumi, itu kan jelas mereka tidak terlihat dan tapi berpengaruh bagi manusia, kan Ya. begitu. Lalu begini yang ingin saya tanyakan. Berarti wali-wali Allah yang asli, mereka itu benar-benar ada, namun Ada. tidak bisa dicari oleh manusia pada umumnya dengan akal, dan juga mereka pun tidak melulu untuk mencari banyaknya pengikut begitu. Tidak bisa. Lantas yang mereka kerjakan sampai mereka tidak menyadari bahwa mereka diangkat wali oleh Allah itu hal-hal seperti apa yang mungkin sekiranya diizinkan disampaikan. Ya ibadah yang benar. Terus Amaliyah yang sudah saya sebutkan. Sambung sampai ke Rasulullah. Oh. Bahkan kemanfaatan yang Hmm. bisa dirasakan manusia. Hmm. Entah itu di suatu daerah itu. Oh. Jika paku bumi itu di daerah ini. Suatu Hmm. daerah. Pasti Ah. orang-orang di sekelilingnya akan mendapatkan energi positif. Karena apa? Karena dari doa, dari wali Allah itu sendiri. Itu tidak ada batasnya. Oh, jadi begitu. Tidak ada halangannya. Dari situlah, dari doa yang diucapkan dari wali Allah itu, langsung dikabulkan ke Allah. Allah menurunkan tentara-tentaranya untuk mengerjakan apa yang menjadi isi dari doa wali Allah itu. Entah itu melindungi tempat itu dari bencana. Ya, termasuk entah itu jika suatu daerah itu ada kemaksiatan, pasti bala tentara-tentara itu akan mengerjakan supaya kemaksiatan itu bisa landai. Jadi begitu. Dengan cara apa? Itu semuanya sudah kehendak Allah. Saya tidak bisa menyebutkan. Oke, terima kasih banyak Mbak sudah disampaikan. Lalu begini Mbak yang ingin saya tanyakan perihal ini. Begini, di dunia manusia, standar manusia terkadang bisa menyebut si A wali, si B wali itu kan karena mungkin yang jelas mereka itu dipandang melalui mata pandangan manusia terlihat sangat alim dan sangat berilmu, kan begitu. Dan lantas standar kealiman dari para wali atau aulia yang sebenarnya apakah mereka alim di mata manusia atau alim yang sebenar-benar di mata Allah? Jika hanya terlihat di pandangan manusia, itu tidak ada gunanya. Alim yang sesungguhnya, yang dinilai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah manusia yang benar-benar ada iman di dalam hatinya, mencintai Allah dengan sebenar-benarnya. Oke, terima kasih. Dan Anda apapun yang dilakukan, semuanya semata-mata hanya mengharapkan ridho dan kasih sayang Allah. Subhanallah. Tidak mencari pengikut, tidak ingin dipandang manusia sebagai manusia alim. Oh, berarti kalau boleh saya perjelas sedikit begini. Jika ada manusia yang memandang alim manusia yang lainnya, berarti manusia itu bisa dikatakan yang dianggap alim itu adalah manusia yang tidak alim. Na'udzubillahi min dzalik. Berarti dunia ini banyak kebalikannya begitu? Ya. Oh, ya terima kasih Mbak sudah disampaikan begitu sedikit gamblang menurut pemahaman saya juga. Lalu sedikit saya ingin mengetahui Mbak, dari para wali-wali Allah tadi, mereka melakukan perbuatan dan berdampak positif di kehidupan nyata manusianya. Dan mereka tidak mengharapkan untuk mendapat banyak pengikut, tidak mendapatkan banyak pujian, dan juga hal-hal lainnya yang intinya positif, kan begitu? Ya. Lalu, terkadang di dunia manusia, banyaknya suatu ya yang bisa dirasakan manusia mungkin dampak positif, mereka sudah merasa lebih dahulu bahwa itu pengaruh daripada banyaknya wali-wali Allah, kan begitu. Apakah itu termasuk manusia yang benar mendapat pengaruh daripada wali Allah atau pengaruh dari mungkin golongan lain?
belum tentu Mm-mm. semuanya yang dianggap wali itu adalah wali. Mm-mm. Kadangkala yang dianggap manusia itu adalah seorang wali. Mereka juga banyak Ah. yang sudah bersekutu dengan golongan iblis. Astagfirullah. Kemudian dengan hasil yang telah bersekutu dengan iblis itu dimanfaatkan sehingga manusia bisa terlena dan manusia itu bisa menganggap bahwa apa yang telah diperbuat itu adalah bisa bermanfaat pada orang lain. Oh jadi begitu. Iya, saya mulai paham arah konteksnya kemana. Oke. Lalu Mbah. Tidak Mm-mm. sedikit Mm-mm. yang dianggap di Nusantara ini sebagai seorang kiai, sebagai seorang ulama, pengikutnya banyak, dianggap wah manusia yang lainnya. Tidak sedikit yang sudah bersekutu dengan golongan iblis. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian Astagfirullahaladzim. apa yang dia dapatkan dari golongan iblis itu dibuat, entah dibuat yang bisa dirasakan secara umum bagi masyarakatnya. Sehingga dari masyarakat yang menerima dari hasil dari seseorang itu mengatakan bahwa seseorang ini adalah orang baik. Manusia yang diutus Allah untuk membenarkan manusia yang ada negatif-negatif di dalam tubuhnya. Manusia banyak tidak menyadarinya. Tetapi justru itu banyak manusia yang semakin ke dalam ke lubang golongan iblis. Na'udzubillahi min dzalik. Astagfirullahaladzim. Dengan apa yang telah dia berikan kepada masyarakat itu. Oke. Dan begini Mbah, di dunia manusia, apalagi di Nusantara, banyak manusia yang sangat alim dan banyak pengikut-pengikutnya pula. Anda menyampaikan kan begitu. Saya hanya memperjelas mungkin ini menjadi sebuah bahan. Nah, saya juga pernah mendengar daripada sebuah ucapan dari saat saya dialog dengan salah satu gaib bahwasanya untuk membedakan di akhir zaman nanti antara ulama yang sebenarnya ulama dengan ulama yang terbalut hitam dibungkus putih itu sangatlah sulit, kan begitu. Lalu bagaimana mungkin yang harus dipahami oleh manusia awam menyikapi daripada adanya hal itu? Mungkin bisa Anda sebutkan sedikit jika diizinkan. Untuk menyikapi hal tersebut yang harus diperbaiki manusia adalah yang ada di dalam dirinya sendiri. Memperkuat keimanan, memperkuat ibadahnya, menjalankan sunnah-sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW. Itu lebih tepat daripada mementingkan huru-hara ataupun mengira-ngira apa yang akan terjadi, yang akan datang di Nusantara ini. Oh, jadi begitu. Oke, terima kasih. Lalu mungkin sebelum kita berpisah, jika waktunya sudah tiba, golongan hitam yang dibalut putih itu akan terbuka dengan sendirinya. Oh, dan itu tidak bisa diperjuangkan dengan akal manusia? Tidak bisa. Dan itu juga salah satu doa yang diucapkan dari seorang Paku Bumi itu sendiri. Termasuk dari kejadian yang sedang panas di Nusantara ini. Itu juga salah satu dari doa yang diucapkan seorang wali Allah. Subhanallah. Terima kasih banyak Mbah. Mungkin jika Anda punya pesan bagi kami manusia sekarang ini harus seperti apa? Apakah hanya tadi saja atau ada pesan khusus lain? Sudah saya sebutkan. Memperbaiki diri itu lebih baik daripada mengurusi orang lain. Mengira-ngira orang lain itu siapa. Mengira orang lain itu adalah seorang wali. Itu sangatlah merugi bagi orang yang mengira seperti itu. Oh, jadi begitu. Terima kasih banyak Mbah ya. Silakan dihabiskan. Saya mohon maaf jika banyak kekurangan. Silakan kembali bertugas di tempatnya tadi. Begitu. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Saya izin kembali. Terima kasih atas suguhannya. Sama-sama. Hanya itu saja yang saya sampaikan. Sama itu saja yang bisa saya sampaikan. Sama negatif tubuh mediatornya otomatis juga Mbah, tolong dibawa semuanya efek-efek negatifnya yang menyeluruh dari ujung kaki hingga ujung kepala itu otomatis terbawa dan langsung dilempar dari yang menjadi salah satu beban gaib di dalam hatinya jasad ini.
maupun yang mengarepi yang ada di dalam Sallallahu pikirannya alaihi semua Muhammad berkumpul itu sallallahu alaihi. terkunci semuanya. Saya izin pamit. Silahkan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar. Ini hilang, maaf semua. Flash. Sehat mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya dialog kami di kesempatan ini. Semoga bisa diambil sedikit hikmahnya bagaimana kita menyikapi dari keadaan dunia sekarang ini. Dan lebih-lebih kita semoga saja termasuk dari golongan umat manusia yang akan terselamatkan di kehidupan akhir zaman ini. Dan dari kami sebagai manusia jika banyak kekurangan, kesalahan, tutur kata, bahasa, tingkah laku itu karena kebodohan kami sebagai manusia. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebaikan, kebenaran itu bukan dari kami datangnya. Semuanya tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.